Berkaitan dengan sektor logistik di tahun 2025. Kita tahu kalau kita review ke belakang, tahun 2024 merupakan tahun yang cukup menantang. Mulai dari tahun politik, di mana para investor dan juga pelaku usaha wait and see. Kemudian kita tahu bahwa daya beli masyarakat menurun yang pastinya berdampak terhadap sektor logistik. Untuk tahun 2025 dengan sejumlah proyeksi yang ada, kira-kira bagaimana kondisinya Pak? Dan apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana strateginya? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Dina. Secara umum kita bisa melihat challenge itu di global dan di domestik ya. Kalau kita amati dunia global itu tekanan itu masih belum berakhir dengan adanya global supply chain, baik karena perang dagang ataupun karena perang beneran gitu ya antara beberapa negara, dan kemudian berimbas kepada perjalanan pengiriman barang, maka otomatis itu juga menjadi challenge. Ditambah lagi mungkin faktor-faktor sistem pembayaran, sistem perdagangan gitu itu, atau pola perdagangan itu juga sesuatu yang juga memberi pengaruh. Di domestik kita juga melihat bahwa upaya-upaya untuk melakukan penataan sistem logistik nasional itu memang juga belum selesai. Jadi harus terus kita kembangkan, harus terus kita tata dengan baik. Dan kita berharap bahwa penataan-penataan itu berujung kepada satu kondisi di mana logistik kita menjadi semakin efisien. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa penataan itu didasarkan atas regulasi dan aturan-aturan main, itu juga bisa memangkas berbagai birokrasi yang ada. Dan dari sisi mikro perusahaan, korporasi maksud saya, kita juga terus melakukan penataan terhadap servis dan kualitas serta efisiensi pengelolaan perusahaan. Saya kira itu yang kita lihat, dan dari dua hal itu sebenarnya prospek dunia logistik itu tetap bertumbuh dengan cukup baik. Karena apa? Karena memang logistik itu ada kalau ada barangnya kan. Betul. Sementara manufaktur itu bertumbuh, ekonomi bertumbuh, dengan sendirinya logistik diproyeksikan bertumbuh gitu ya. Jadi kira-kira mungkin tahun 2025 antara mungkin 7-8% itu masih masuk akal. Ya, oke, baik. Industri atau manufaktur langsung berbanding lurus dengan sektor logistik, begitu juga dengan sebaliknya begitu. Kita tahu tadi sudah disebutkan bahwa sektor logistik sendiri ini berkaitan dengan, bisa dikatakan hampir seluruh sektor dan bahkan berkontribusi lebih dari 14% terhadap PDB. Tapi menarik untuk dicermati bahwa ternyata regulasi lah yang menjadi salah satu tantangan begitu Pak. Mungkin sebelum saya elaborasikan berkaitan dengan regulasi pemerintahan yang sangat berkaitan dengan kualitas sektor logistik secara nasional. Saya ingin tahu kalau dari asosiasi sendiri membandingkan posisi Indonesia, sektor logistik Indonesia dengan negara-negara tetangga kita di Asia. Sebenarnya apakah kita lebih burukkah, lebih baikkah, atau seperti apa? Pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak selalu comparable gitu ya. Persoalan-persoalan logistik kita dengan negara-negara, apalagi dengan negara-negara tetangga. Kita negara kepulauan yang sangat luas, dan kita menggunakan hampir semua moda transportasi di dalam aktivitas logistik kita. Jadi tidak selalu kita bisa bandingkan secara comparable. Namun secara keseluruhan saya ingin melihat bahwa ukuran-ukuran efisiensi, ukuran-ukuran kualitas itu kan standar-standar global ya. Jadi kita memang perlu menuju ke arah itu gitu. Termasuk juga bagaimana kita menyiapkan sistem dan teknologi serta kapasitas atau capability dari sumber daya manusia kita, itu juga perlu kita bangun gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa untuk melakukan hal demikian, akhirnya kita menyaksikan bahwa tentu pergerakan masing-masing perusahaan itu tidak sama ya. Ada yang cepat, ada yang responsif, tapi juga ada yang terus dengan efisiensi dan menata berbagai aktivitasnya mereka sendiri. Barangkali begitu Mbak Dina. Oke.